Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmini Samahranita dari Program Studi Kedokteran Gigi angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas mengenai kutipan dan daftar pustaka. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan saya berikut ini. Kutipan dan daftar pustaka. Apa yang dimaksud kutipan? Kutipan adalah gagasan, ide, atau pendapat yang diambil dari sumber lainnya, atau biasa disebut juga pinjaman pendapat dari orang lain. Fungsi dan tujuan dari kutipan yaitu mempertegas argumen dalam tulisan. Ini bertujuan agar pembaca meyakini bahwa tulisan kita itu benar adanya. Lalu yang kedua, memberi penjelasan penambah pada tulisan. Jenis kutipan. Kutipan itu dibagi menjadi dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pada kutipan langsung dibagi lagi menjadi dua, yaitu kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Aturan penulisan kutipan langsung. Apabila kita menggunakan kutipan langsung, maka penulisannya itu harus apa adanya, tidak boleh dikurang dan juga tidak boleh dilebihkan. Lalu, jika ada kesalahan pada teks asli, maka pada kutipan menggunakan tanda siks. Contoh, pada teks aslinya ada kata bungo. Seharusnya bungo itu adalah bunga, bukan bungo. Maka pada kutipan kita tuliskan tanda siks di depan kata bungo. Lalu yang ketiga, jika ada kutipan yang dihilangkan, maka bisa memakai tanda titik 3 ataupun tanda titik 4. Hal-hal yang biasanya menggunakan kutipan langsung yaitu yang pertama untuk mengutip peraturan hukum, surat keputusan dan juga surat perintah. Yang kedua untuk mengutip peribahasa, karya drama, puisi dan kata-kata mutiara. Lalu yang ketiga untuk mengutip pernyataan ilmiah yang dikhawatirkan akan kehilangan makna apabila menggunakan kutipan tidak langsung. Lalu yang keempat, untuk mengutip beberapa definisi yang dalam kata-katanya sudah pasti. Lalu yang kelima, untuk mengutip rumus dan model matematika. Aturan penulisan kutipan kurang dari 4 baris, yaitu yang pertama, diintegrasi dalam teks, yang kedua, diapit tanda petik, yang ketiga, diberi jarak antar baris sama dengan teks asli. Maksudnya di sini itu apabila di dalam teks aslinya itu diberi jaraknya itu 1,5 spasi, maka di kutipannya pun 1,5 spasi. Lalu yang terakhir, dicantumkan sumber kutipan, yaitu nama akhir pengarang, tahun, dan halaman.
Berikut ini ada beberapa contoh kutipan yang telah saya buat. Yang pertama itu contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris. Jika kutipan yang akan kita masukkan ke dalam teks itu kurang dari 4 atau 3 baris, kita bisa langsung mencantumkan saja pada paragrafnya. Lalu untuk kutipan lebih dari 4 baris, kutipannya itu harus terpisah dari teks seperti contoh yang saya buat di sini. Lalu untuk kutipan lebih dari 4 baris, ada ketentuannya yaitu harus 5 ketuk kanan dan 5 ketuk kiri. Maksudnya 5 ketuk kanan dan 5 ketuk kiri itu yaitu ketukan di sini. Yang tadinya awalnya seperti ini di sini, kita geser sebanyak 5 ketuk. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Untuk dari sebelah sini juga sama, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu untuk contoh kutipan tidak langsung itu kita harus bisa kita memakai bahasa sendiri, akan tetapi bahasa yang kita gunakan itu tidak boleh mengubah makna dari kutipan aslinya. Seperti yang telah saya buat. Tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Itu teks aslinya. Teks kutipan tidak langsungnya, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Seperti itu. Apa yang dimaksud daftar pustaka? Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya yang digunakan sebagai rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Isi dari daftar pustaka secara garis besar yaitu nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Aturan penulisan daftar pustaka yaitu yang pertama diletakkan di akhir tulisan. Maksudnya itu halaman terakhir dari tulisan dari karangan yang kita buat. Lalu yang kedua itu daftar pustaka berisi buku, makalah, atau bahan cetakan lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketuk ke dalam. Maksud 3 ketuk ke dalam ini sama dengan 5 ketuk ke dalam tadi yang telah saya jelaskan. Lalu, jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Yang kelima, daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis. Lalu yang keenam, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu harus dicantumkan ulang. Untuk penulisannya sendiri, yang pertama, untuk buku dengan satu orang pengarang, maka nama pengarangnya itu dibalik, lalu tahun terbit, judul buku dimiringkan, tempat terbit, dan penerbit. Untuk buku dengan 2 atau 3 pengarang ini, aturannya hampir sama dengan buku dengan satu orang pengarang. Yang membedakannya itu yaitu untuk nama pengarang pertama dibalik, akan tetapi nama pengarang kedua dan ketiganya itu tidak dibalik. Seperti pada contoh yang telah saya cantumkan di sini. Lalu yang ketiga, buku dengan pengarang lebih dari 3. Aturannya sama dengan buku dengan pengarang 1, 2, ataupun 3. Yang membedakannya itu di sini memakai nama pengarang pertama dibalik seperti biasa, lalu ditambahkan kata DKK. Lalu yang keempat, artikel dalam judul yang memakai editor. Yang harus diperhatikan yaitu nama penulis artikel, tahun terbit, lalu judul artikel ditulis tanpa cetak miring apabila bahasa Indonesia, dan apabila bahasa asing maka dicetak miring dengan huruf kapital hanya di depan judul saja. Lalu, nama editor ditulis seperti nama biasa. Bila satu editor diberi ed, apabila lebih dari satu editor maka menggunakan eds, menggunakan tanda dalam kurung. Lalu judul kumpulan bukunya ditulis dengan huruf miring dan nomor halaman disebut dalam kurung. Lalu tempat penerbit dan
penerbitnya. Di sini itu contohnya nama Saiful AM itu nama penulis artikel, lalu 2010 ini tahun penerbitnya, lalu perubahan sosial ini judul artikelnya, si tangga A ED ini adalah nama editornya, untuk judul kumpulan bukunya tidak ada. Lalu yang kelima, artikel dalam surat kabar, yaitu nama penulis ditulis paling depan, tanggal, bulan, dan tahun jika ada, lalu judul artikel ditulis dengan cetak biasa, dan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata hubung, lalu nama majalah atau koran ditulis huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata, dan dicetak miring, lalu nomor halaman. Lalu yang keenam ini, artikel dalam surat kabar tanpa pengarang. Sriwijaya Post ini adalah nama korannya, yang 10 Juli 2004 ini tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu cara mudah cepat kaya ini adalah judul artikelnya yang ditulis cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata hubung dicetak lalu dicetak miring. Lalu nomor halamannya. Yang ketujuh, makalah yang disajikan dalam seminar atau lokakarya. Nama penulis dibalik, lalu tahun, lalu judul makalah ditulis dengan cetak miring, diikuti dengan pernyataan makalah disampaikan dalam, lalu nama pertemuan, lembaga penyelenggara, dan tanggal serta bulannya. Yang kedelapan yaitu artikel dalam jurnal ilmiah dan majalah ilmiah. Yaitu yang pertama nama penulis dibalik, lalu tahun, lalu judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata, nama jurnal ditulis dengan cetak miring dengan huruf awal besar pada setiap katanya, ditulis dengan kecuali kata hubung ya. Lalu yang kelima, bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun keberapanya, lalu nomor berapa, yaitu di dalam kurungnya, dan nomor halaman dari artikel tersebut. Seperti contoh yang saya buat di sini. Yang kesembilan yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama yaitu nama penulis, lalu tahun, lalu judul skripsi, tesis, atau disertasi, ditulis dengan cetak miring. Jika skripsi, tesis, dan disertasinya tidak diterbitkan, maka di dalam daftar pustakanya ditulis tidak diterbitkan. Contoh, semisalnya karangan ini skripsi ini tidak diterbitkan, maka di depan kata di depan kata di Indonesia ini lalu ada tulisan skripsi tidak diterbitkan, seperti itu. Lalu buku tanpa pengarang, yaitu nama lembaga, tahun, judul karangan yang dicetak miring, nama penerbit, dan nama lembaga lagi. Yang terakhir yaitu sumbernya dari internet. Yang pertama yaitu nama penulis dibalik seperti biasa, lalu tahun, lalu judul karya dicetak miring dengan keterangan dalam kurung yaitu online, dan ada juga yang tidak memakai keterangan ini. Lalu diawali dengan alamat sumber rujukan disertai keterangan kapan diakses di antara tanda kurung. Ada juga yang tidak memakai keterangan kapan diakses, akan tetapi lebih baik kita menggunakan keterangan kapan diakses untuk memvalidasinya. Sebelumnya saya telah memberikan contoh kutipan dan juga daftar pustaka dari sumber-sumber lain. Saat ini saya akan memberikan contoh kutipan dan daftar pustaka dari karangan yang telah saya buat. Yang pertama itu ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsungnya yaitu berdasarkan data dari WHO tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan Indonesia. Ini saya mengambilnya dari salah satu jurnal. Lalu saya ringkas kembali, saya ubah lagi dengan bahasa saya, tetapi tidak mengubah makna dari teks aslinya. Lalu yang kedua ada kutipan langsung kurang dari 4 baris. Kita bisa
beri contoh, yaitu dari sini. Ini merupakan contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris yang saya ambil. Lalu yang ketiga yaitu kutipan langsung lebih dari 4 baris. Contohnya seperti ini. Saya mengambil juga dari salah satu jurnal. Lalu yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustakanya di sini dari jurnal dikarenakan semua literatur yang saya gunakan atau sumber yang saya gunakan itu berasal dari jurnal. Dan ada salah satu textbook. Tapi kebanyakannya itu dari jurnal, jadi saya akan mengambil mengenai jurnal. Untuk daftar pustaka yang berasal dari jurnal, itu yang pertama nama. Nama itu harus dibalik ya. Jadi seperti ini. Namanya kan Andini Putri Rizkia Kusuma. Kusumanya disimpan di depan, diberi tanda koma. Lalu tahun yang selanjutnya itu judul artikel dalam jurnal tersebut, lalu nama jurnalnya sendiri yang ditulis dengan dicetak miring. Lalu setelah itu ada halaman artikel tersebut di dalam jurnal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.